Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rio Hafandi. Salam kenal, saya Rio. Ini adalah konten pulang kantor, sebuah video monolog yang saya tag ketika perjalanan menuju rumah sepulang dari kantor. Dan sekarang sejujurnya saya bingung mau bahas apa. Udah di video keempat sekarang. Kalau kemarin saya bahas tentang bagaimana kemudian kita bisa menjadikan ambisi sebagai sesuatu yang kita ingin selalu lakukan, dan potensi sebagai alasan kita melakukan sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa kita melakukan potensi yang kita punya, potensi yang kita punya, yang Allah anugerahkan kepada kita, kemudian ambisi yang juga kita sedang kejar gitu ya. Kenapa kita harus kekeh sekali untuk mengawinkan atau memadukan antara ambisi dan potensi ini? Ada sebuah jawaban yang boleh jadi ini bukan jawaban yang utuh gitu ya, tapi temuan di tengah-tengah perjalanan mencari jawaban, yaitu karena hidup kita itu sesingkat itu, teman-teman. Kalau kita nyadar gitu ya, kalau kita coba berpikir lebih mindful gitu ya, kehidupan kita tuh sebenarnya sesingkat itu loh gitu. Fase hidup kita gitu. Ketika misalkan nih, umur kita berapa sekarang? Anggaplah kita 25 tahun. 25 tahun menuju kematian, misalkan gitu ya, kita meninggal di usia 60 tahun atau 70 tahun mungkin. Sebelum menuju 70 tahun itu kita akan menikmati masa-masa tua kan. Menunggu masa-masa kita, ya anggaplah ekspektasi hidup itu di 70 tahun, berarti kan dari umur 50-an kita udah mulai menikmati masa tua harusnya gitu. Perjalanan udah mulai kelihatan akan selesai gitu, seolah-olah gitu ya, umur 50 tahun. Dan ya ibaratnya kita pensiun di umur 50 tahun dan main sama cucu kita gitu ya di rumah sambil bercocok tanam gitu ya. Artinya udah gak banyak lagi yang bisa kita lakuin di umur 50 tahun, anggapannya gitu. Terus mempersiapkan masa tua, tentu kita butuh sesuatu kerja keras di awal, maksudnya di sebelum-sebelumnya. Kalau di track back, ya seenggaknya umur 40 tahun barangkali kita udah mulai membangun. 40 tahun adalah proses pembangunan udah mulai kelihatan usai. Maksudnya apa? Jadi saya menganggap umur kita di 50 tahun itu rumah tempat kita menikmati masa tuanya udah kelar. Ini bukan rumah fisik ya, tapi metafor gitu, sebagai perumpamaan gitu. Jadi kita bangun rumah yang bagus untuk kita kemudian bisa berteduh di sana menikmati masa tua. Kenapa? Karena kita nggak bisa lagi melakukan banyak hal gitu. Nah kemudian ketika kita berusia 40 tahun, itu adalah masa paling ideal ketika kita udah mulai punya karir yang udah paling atas lah mungkin gitu ya, 40 tahun. Nah di 40 tahun itulah kemudian persiapan kita menuju 50 tahun udah mulai matang. Artinya ketika kita hari ini menjadi seorang pekerja, karyawan, pegawai, pengusaha, profesional dan segala macamnya, harusnya sih umur 40 tahun kita udah mulai kelihatan gitu ya, persiapan kita di menuju 50 tahunnya gitu. Nah, berarti batas kita produktifnya adalah umur 40 tahun gitu. Karena 40 tahun harusnya kita lagi-lagi udah berada di puncak, anggaplah gitu ya, udah berada di puncak produktivitas kita, dan kita mendulang hasil gitu di umur 40 tahun, nabung sampai 50 tahun, dan 50 tahun kita udah mulai bisa istirahat, bermain sama cucu-cucu yang lucu-lucu gitu ya, sambil bercocok tanam depan rumah gitu. Gitu. Nah berarti umur kita sekarang yang anggaplah 25 tahun menuju 40 lah, yang kemudian menjadi kesempatan kita untuk bisa berbuat banyak hal. Artinya 25 sampai 40 tahun itu cuma 15 tahun waktu kita. Bayangin,
ketika 15 tahun ini kita tidak bisa manfaatkan dengan penuh penuh dengan keringat gitu ya, kerja keras, capek gitu ya, lelah, letih, ini saat yang tepat. Menurut saya di umur 25 tahun sampai 40 tahun itu adalah waktu yang tepat untuk kita berlelah-lelah dalam menjalankan hidup gitu. Maka diksi capek itu harusnya bukan diksi yang kita harus keluhkan gitu. Capek adalah sebuah bukti bahwa kita habis bekerja kan gitu. Jadi nggak perlu kita mengeluh harusnya gitu. Makanya saya bahkan kalau di kantor sering bilang ke teman-teman, capek itu adalah salah satu indikator hasil dalam kita bekerja gitu. Jadi kalau kita capek, kemudian kita lelah, kita sedikit stres, kemudian mulai berpikir agak keras gitu ya, harusnya itu jadi sebuah indikator bahwa kita sedang bekerja atau habis bekerja gitu. Nah, ketika kita bekerja berarti kita menghasilkan sesuatu. Ketika kita menghasilkan sesuatu berarti kita produktif. Ketika kita produktif berarti harusnya kita bahagia. Kita menjalani hari-hari kita dengan penuh produktivitas. Kan gitu. Iya nggak sih? Ya kalau ngomong ngeluh ya topik-topik kayak gini selalu arahnya ke situ. Seolah-olah jadi motivator, jadi trainer gitu ya. Tapi ini beneran gitu, betapa 15 tahun itu waktu yang sangat singkat loh gitu. Harusnya ini jadi gambaran buat kita bahwa hari ini adalah hari yang baik. Maksudnya hari ini adalah hari yang tepat untuk kita untuk terus gerak lebih cepat. Ya meskipun di tengah-tengah lebih cepat itu bukan berarti kita harus maksain gitu ya. Kemudian gak ada breaknya, gak gitu poinnya. Tapi kesungguh-sungguhan itu boleh jadi sekarang adalah waktu yang tepat gitu. Menjalankan sesuatu dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh kerja keras dan bahagia tentunya, sekarang adalah saatnya. Saya nggak bilang saya juga bekerja sejauh ini banting tulang, pontang-panting dan nggak pernah break gitu ya. Mungkin bisa dibilang breaknya juga cukup sering gitu. Tapi kemana sih arahnya pembicaraan ini saya juga nggak tahu nih. Nggak jelas juga kemana arah video ini. Intinya sih kebetulan waktunya sangat singkat. Karena kita udah mulai tua juga, udah manfaatin aja sih momen-momen ini gitu. Waktu-waktu kita yang singkat ini menuju kita istirahat di umur 50 dan mempersiapkan umur 50 itu mungkin saja menuju puncaknya di angka 40 tahun, berarti sisa waktunya 15 tahunan atau 10 tahunan, belasan tahun. Menurut saya sih alangkah lebih bijak kita manfaatin kesingkatan ini dengan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kerja keras gitu. Menurut saya sih ini waktu yang tepat ketika kita capek melakukan sesuatu gitu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk capek. Barangkali kayak gitu ya diksinya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk capek, untuk lelah. Sekarang waktunya. Kenapa? Kalau kita udah tua, ngelakuin hal yang kecil-kecil pun bikin kita capek, bikin kita lelah. Nah, mumpung sekarang faktor yang bikin kita capek itu hanya istilahnya ibarat daya tampung gitu ya, daya tampung kita untuk capek itu masih luas gitu ya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengerjakan banyak hal gitu. Sekarang adalah waktunya. Itu aja mungkin. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.